adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Hari ini bersama seorang alumni yang pulang lagi ke Semanbara, kita akan belajar di private class. Ya, teman-teman yang sedang nonton Semanbara Channel, hari ini suatu momen yang keren nih. Ada seorang alumni yang sudah luntang-lantung di Jakarta dan sekarang akhirnya pulang ke Semanbara. Kita tangkap sekarang, ajak ngomong. Dan so, please welcome Raden, Eni, Suyandini. Halo semuanya. Gitu aja nih. Oh ya, oke. Kenalin, nama aku Enik dari Angkatan ke-7 SMA Negeri Bali Mandara. Aku lulusan tahun 2020 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Bakri, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Anak Jakarta, jadi gue bakal ngomongnya gue lo ya. Agak-agak gue lo Iya, gitu. gue. Oh, ngapain Nggak sih gitu di juga. Bali ini? Jadi sekarang lagi liburan, kebetulan sambil magang juga sih. Masih libur nih? Iya, Anak libur kuliahan semester. Libur ya? Oh, asik ya. Sampai September, 2 bulan. Baru mulai. Iya, baru mulai libur Oh. sampai September. Terus magangnya berapa lama? Itu selama liburan. Jadi Selama kita libur. liburnya nggak libur, magang. Nggak libur berarti namanya dalam rangka magang. Iya. Magangnya Tapi istilahnya liburan, tapi Oh. harus ada magangnya magangnya di daerah Bedugul, Candi Kuning. ini lembaga instansi gitu atau Packing house, suplai sayur dan buah gitu. terus kamu ngecek ini ada apa gitu? Iya, Apa selama tuh? packing, proses packing. Jadi kan karena saya di teknologi pangan itu belajar gimana penanganan pasca panen pangan segar. Jadi itu relate juga sama mata kuliahnya. Jadi kita aplikasiin teori yang udah dapat di kelas gitu. Jadi nanti Dan kepake. iya, kepake tentunya. Karena tapi Terus baru nyadar. belum tahu di realitanya, nanti pasti ada bersinggungan karena dulu pernah magang juga. Kadang teori yang kita dapat itu nggak sama kayak di lapangan gitu. Jadi kadang di lapangan malah kita improve sendiri gitu. Itulah pentingnya magang berarti ya. Iya, Apa makanya. yang dipelajari di bangku kuliah gimana di lapangan. Iya, kadang nggak sesuai. Maksudnya ada perbedaan gitu. Kita misalkan belajar teorinya ternyata di lapangan B. Improve-nya yang keren harus. Oke, ini lulusan tahun 2020 nih ya. Nah, Iya, benar. Lulusan Covid asli, pandemi asli. Kamu pulang Maret, Terus nggak balik-balik. pengumumannya libur 2 minggu gitu ya. Iya. Terus nggak balik-balik, udah lulus aja. Iya. Satu-satunya angkatan yang tidak buka time kapsulnya. Jadi kamu tidak buka time kapsulmu semenjak lulus ya. Iya, sampai sekarang belum dibuka. Tapi ingat apa sih isinya? Kalau time capsule seingat saya itu dulu nulis kayak pengen jadi guru atau dosen gitu, pokoknya tenaga pendidik gitu. Dan nggak jadi. Ya, tapi akhirnya setelah berselang di sini, Setelah melihat guru-guru di sini menderita gitu. saya nggak ngomong sih Ji ya, Aji yang ngomong. Jadi setelah maksudnya lihat gini prospek ke depan gitu, soalnya kan tenaga pendidik juga udah banyak, terus Masih tiba-tiba ada yang sampai nggak diangkat juga ya. ya ngelihat yang banyak yang honor sampai sekarang belum ini. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga sih, karena guru dosen itu kan pekerjaan yang mulia aja. Iya, habis jatuhin dipuja-puja lagi. Ya kan, guru dan dosen itu sebenarnya pekerjaan yang mulia, cuma gajinya aja yang ini. Siapa bilang kalau sekarang udah guru profesional tuh. Oh iya, Lain lagi lah. Tapi tetap menderita. bukan saya yang ngomong ya Ji. Nanti saya kena ini nih, kena ban. Sebenarnya Somasi guru-guru. Sebenarnya sih karena mungkin ngelihat, bukan karena kesitunya aja sih Ji. Kayak ngelihat peluang beasiswa waktu itu, Oh iya. makanya kayak nggak mikir ke guru, nggak stuck ke cita-citanya ke guru dosen. Yaudah ambil peluang, ini ada beasiswa ke teknologi pangan, dan saya juga mikir di teknologi pangan juga prospeknya lumayan kan, manusia nggak bakal berhenti berhubungan dengan pangan kan. Ini keren sebenarnya proses ke beasiswanya ini. Saya masih ingat betul nih prosesnya waktu dulu ngelamarnya di Bakri. Kita sebenarnya ada MOU dengan Bakri, di mana yang lolos itu beasiswa waktu itu sekitar 2,5 nih ya, yang Awal di awal. ya di awal 2,5 juta untuk living cost. Jadi setelah gratis living costnya 2,5. Itu udah seneng waktu itu, udah berproses kan ya. Cuma karena memang pandemi, akhirnya ada perubahan nih di info sama pihak Bakri, tidak bisa realisasinya untuk living cost. Tapi beasiswa pendidikan masih Iya, free. masih. Dan ini waktu itu dilema nggak?
banget sih. Artinya kan kondisinya udah lulus diterima di Bakri, tapi living cost-nya nggak jadi dapat. Iya. Waktu itu sebenarnya kan permasalahannya waktu saya nyari kampus itu karena saya sebenarnya targetnya bukan Bakri di awalnya. Ada satu universitas yang saya targetin, akhirnya nggak dapet di situ. Pas saya lagi kecewa-kecewanya nih sama hasil pengumuman saya nggak lolos di univ ini tuh, adalah ternyata teman saya yang di Bakri itu udah dapet di univ lain juga dan dia ngambil yang itu. Dan akhirnya ada 1-0 karena kita dikasih slotnya 5 orang dari Semanbara kan. Akhirnya saya masuk, di situ udah dibilang akan ada living cost dan sebagainya kan udah udah tercover nih biaya nanti di Jakarta. Itu pun kalau misalkan nggak ada living cost itu dibilang bakalan ada, kita dikasih minimal tuh pekerjaan yang memang bisa menutupi untuk biaya hidup di situ ya, part time gitu. Nah tapi di tengah jalan karena kondisi pandemi, keuangan kayaknya hampir semua universitas kayaknya mengurangi beasiswanya di saat itu. Terutama universitas yang di backup oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi. Karena kan Bakri ini swasta juga, Nah jadi waktu itu di telepon katanya beasiswanya tidak bisa mencakup living cost-nya. Padahal waktu itu udah di akhir, jadi kayak udah teman-teman pada masuk, udah mulai masuk. Habis itu pendaftaran yang univ lain udah tutup juga, jadi sempat bingung juga mau lanjut apa enggak. Terus sempat ngehubungin Aji juga kan, sempat ngehubungin guru-guru Semanbara untuk berkeluh kesah nih gimana baiknya gitu. Tapi akhirnya waktu itu awalnya udah bertekad buat maju, tapi maju mundur. Jadi udah bertekad maju tapi orang tua nggak berani nih karena kan Jakarta gitu, nggak yang notabene untuk biaya hidupnya nggak murah gitu. Makan apa di sana kan gitu ya, pasti nanti pikirannya ya. Orang tua yang lebih takut sih waktu itu. Jadi kan kita ikut takut juga, khawatir kalau kita nggak bisa bertahan di sana gitu, apalagi belum pernah yang merantau sejauh itu. Yang dulu lolosnya bertiga? Berlima awalnya. Juliadi sama ini nggak ngambil? Ya, akhirnya 3 orang, saya, Destia sama Purma. Ya. Itu gimana sih prosesnya sampai akhirnya memberanikan diri untuk ngambil peluang itu? Ya akhirnya sebenarnya udah sampai nelpon pihak Universitas Bakri. Akhirnya mereka bilang, kamu beneran mau mundur gitu? Kayaknya nggak usah mundur digituin kan. Soalnya juga masih online kan sekarang. Saya mikir waktu itu walaupun online, tapi kan tentunya saya harus ngumpulin bekal juga kan Ji untuk. Nggak tentu nih kapan ke Jakarta kan gitu. Pandemi itu kan nggak tahu kapan bakalan berakhir dan kapan kita harus ke Jakarta gitu. Jadi kan harus nyiapin uang tabungan untuk setidaknya pesawat dan biaya awal di situ kan Ji. Nah itu awalnya nggak sanggup, akhirnya karena dari pihak Bakri minta pertimbangin lagi, ya udah daripada gap year saya diem gitu, jadi saya udah ngikutin pembelajarannya. Akhirnya gambling ya waktu itu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba harus ke Jakarta dan memang belum ada bekal, ya udah saya menyerah saat itu gitu. Tapi kayak ya udah modal nekat aja, ikutin aja pembelajarannya. Akhirnya ya udah karena dosennya juga baik-baik dan maksudnya nggak yang seperti dibilang dosen inilah itu, kayak ya udah mereka thank you dosen Bakri. Ya, mereka di dosen ITB itu ya ngomong dengan baik gitu Ji ya. Habis itu akhirnya di mau ke semester 3 adalah peluang beasiswa. Waktu itu juga saya sambil nunggu informasi pasti bakal ke Jakarta atau enggak itu, saya ngikut kayak orang tua mau buruh gitu Ji. Jadi bisa nyambil kuliah berarti kan? Iya, kadang pas libur saya ambil supaya nabung dikit-dikit gitu kan. Tapi akhirnya syukurnya di masuk semester 3 itu ada bukaan beasiswa Bina Prestasi. Nah, beasiswa Bina Prestasi ini ada living cost-nya. Jadi untuk uang saku dapat 1,5 juta per semester. Tapi itu setiap semester kita ada evaluasinya gitu. Ada syarat dan ketentuannya, ada tes. Berat nggak tagihannya? Lumayan sih. Tapi syukurnya so far sampai sekarang bisa ngejalanin dan semoga masih tetap bisa sampai lulus. Dan 2 semester di semester 1-2 itu ada perjuangan atau syukurnya memang nggak ada biaya apa-apa sebelum beasiswa cair? Sebelum beasiswa cair sih syukurnya karena online biaya kayak ngeprint dan sebagainya itu tuh nggak ada kan Ji. Cuma ya karena saya mikir ya udah cadangan aja, kalau misalkan kayak ada kerjaan gitu
udah ambil aja random gitu Ci. Jadi buat ngumpulin dan akhirnya karena beasiswa itu mulai dapet di semester 3 dan 4 gitu dan belum ke Jakarta. Nah, uang beasiswa itu bisa ditabung untuk berangkat ke Jakarta. Oke. Semester berapa sih akhirnya ke Jakartanya? Ke Jakarta udah semester 4 akhir. Oh, berarti yang beasiswa semester 3 itu bisa full di Untuk ini ya? iya, keberangkatan. Terus kemudian di semester 4 ke Jakarta. Dengan 1,5 itu dari living cost, seberapa ini sih hidupmu di situ? Tertekan nggak apa? Wah, ternyata bisa tuh hidup dengan segitu gitu. Dulu saya inget banget Babe Cahya bilang kayak gini, kamu jangan aja nanti nelpon saya bilang kamu mati kelaparan di situ. Itu jadi motivasi saya sih sebenarnya, kayak jangan sampai saya mati kelaparan di Jakarta gitu kan. Jadi saya waktu itu karena ada tabungan, akhirnya kekumpul lah lumayan untuk udah dipotong biaya pesawat. Habis itu di awal ngekos itu pengeluarannya banyak kan, karena kos yang kita sekarang tempatin itu kosongan gitu. Jadi pengeluarannya banyak banget di awal, kayak beli kasur, lemari dan sebagainya, perlengkapan di kos masih ada sisa. Tapi sedikit. Joinan satu. Iya, kita bertiga satu kayak kontrakan itu, dan syukurnya masih sampai sekarang masih bisa sih nutupin ya. Tapi kayak gitu kadang kita masak supaya lebih hemat, masak nasi, masak lauk kayak gitu. Dan kenyataannya hidup lah sampai sekarang ya. Iya. Dan syukurnya bisa balik dengan selamat. Artinya Pak Yono, sekarang namanya Yono di sini. Yono artinya tenang dia, nggak mendengar kabar duka dari sana. Ya karena waktu itu saya kan panik, ketakutan kayak bisa nggak ya saya hidup di situ. Sempat ngechat Aji juga kan, sempat ngechat Baby Cahyo kayak saya bisa nggak hidup di sana nanti gitu. Kayaknya yang penting pokoknya kalau kamu mau ngambil, saya nggak dengar kamu meninggal karena kelaparan aja. Tapi akhirnya pasti kata-katanya gini, itu goblok namanya kalau gitu-gitu ya gitu. Saya nggak ngomong Bea. Jadi kayak ya udah akhirnya bisa gini, kayak dicukup-cukupin aja lah. Tapi kadang juga syukurnya kayak kakak tingkat kadang ada kerjaan apa gitu, kayak ya udah diambil kadang pas libur buat. Dan ini udah semester akhir, semester 8 ya? Semester 7, baru mau 7, masuk semester 7. Masuk ke... Baru mau masuk semester 7. Oh iya. Kan ini waktu ini UAS semester 6. Sekarang magang. Sekarang magang peralihan ke semester 7. Iya. Tahun terakhir ya. Iya. Berarti dari semester 4, 5, 6, 7, 3 semesteran udah di Jakarta. Hampir. Gimana anak Jakarta kayak gimana? Saya awalnya shock sih sama ada budaya di sana ya, culture shock juga. Karena kan di sana beda ya. Walaupun saya di Buleleng yang orangnya keras juga gitu kan, kalau ngomong tuh kasar-kasar. Enggak, ini halus kok, selama ini dia halus. Oh iya, berarti saya bukan anak Buleleng asli nih. Kan dikenal ini juga, tapi di sana ya lumayan ini sih kagetnya. Pertama panas banget, kedua macetnya, jadi kadang tuh mumet aja gitu karena kontrakan jauh dari ini, jauh dari nggak terlalu kampus. Tapi jalan kaki sih ke kampusnya. Berarti pas ada harus kemana-mana gitu yang macet, ya, nge-mall gitu, mau nge-mall macet ya. Kalau kebetulan kampusnya di bawah mall ya. Oh gitu. Iya. Jadi kampus kita itu ada di Plaza Festival, Mall Plaza Festival. Jadi mallnya itu di lantai atas, di lantai bawah itu kampusnya. Ya. Terus tapi ada gedung lain lagi itu di Bakri Tower. Jadi ada gedung yang pisah gitu. Jadi paling kalau yang stresnya itu sih, karena kan biasa kalau di desa tuh ngelihat pemandangan hijau gitu. Kalau misalkan mumet habis belajar itu langsung keluar refresh gitu Ji. Nah sekarang saya keluar kos gitu, kabel, gedung, pokoknya kayak iya. Terus polusi dan pokoknya kayak di situ sih syoknya. Terus paling juga bahasa mungkin udah mulai berubah kan. Dan di sana kan maksudnya harga apapun tuh beda sama di sini. Jadi itu mungkin harus pintar-pintar ngatur uang sih. Jadi money management yang dipelajarin di Semanbara tuh kepake nggak? Sangat berguna teman-teman. Serius? Kamu masih nyatet gitu bikin buku pembukuan? Soalnya nggak nyatet, cuma kayak kira-kira nih sebulan harus berapa maksimal banget pengeluarannya biar cukup gitu. Tapi kadang kalau misalkan lagi bablas ya bablas. Nah selain money management itu ada nggak yang program sekolah yang kamu rasakan masih berdampak? Banyak contohnya sih. Nih Salah satunya kan saya di OSIS dulu ya. Jadi dapat leadershipnya. Sekretaris kan. Ya? Apa sih dulu? Wakil ketua OSIS. Oke, terima kasih. Jadi dulu karena di wakil kan dapat leadershipnya ya.
Jadi itu bermanfaat banget, bukan cuma di organisasi Ji, tapi di perkuliahan. Kayak misalkan kita ada kerja kelompok. Nah, kita bisa ngelit teman-teman, kayak kita udah biasa ngehandle manusia kan, maksudnya ngehandle orang yang pikirannya beda-beda gitu. Iya. Jadi kadang kalau kerja kelompok, kalau nggak ada yang ngegerakin itu nggak kerja kan. Nah, jadi karena kita udah biasa diajarin di sini leadership, jadi kayak tahu gimana sih caranya ngomong sama orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, teman sebaya, terus gimana caranya ngehandle biar mereka mau kerja gitu. Jadi sering dipercaya, kayak misalkan tiba-tiba ditunjuk jadi ketua kelas, ketua mata kuliah gitu. Terus waktu itu juga jadi ketua himpunan. Itu Dan jadi ketua himpunan. iya, dia baru banget purna. Jadi itu kepake banget sih. Terus Artinya visi sekolah mau mencetak pemimpin masa depan di Eni kerasa. Sampai saat ini kamu udah mempunyai ya jiwa-jiwa leadershipnya itu. Iya. Dulu kan saya nggak berani ngomong ya Ji, kayak apa-apa tuh malu di depan umum kan. Tapi karena belajar di sini kayak ya udah. Pokoknya kamu banyak omong dulu ya. Tapi kan sebelum itu Ji, sebelum jadi OSIS itu saya tuh malu-malu orangnya. Tapi sekarang jadi malu-maluin sih. Malu-maluin ya. Jadi malu-maluin. Jadi kayak kalau misalkan mau ngomong itu udah ada takut duluan dulu, kayak nanti salah, nanti dilihatin sama orang, ntar disuruh yakin bla 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 gitu. Tapi akhirnya karena di sini semuanya dituntut kayak ya udah harus bisa public Dan speaking di sini dulu kan. iklimnya memang nggak ada istilah nyuriak-nyuriakin itu ya. Jadinya kita berani untuk mencoba gitu. Karena apapun kan dihargai ya, kita menyampaikan pendapat dihargai, jadinya kebiasaan kayak ya udah apapun yang ada di pikiran kita, unek-unek kita bisa sampaikan dengan baik gitu. Itu pun berefek di kelas. Jadi kalau di kelas tuh karena di sini aktif berbicara, kayak suara kita ditampung dan sebagainya. Jadinya waktu di kuliah kalau misalkan ada hal yang tidak paham tuh secara otomatis kayak ya udah nanya aja kalau nggak bisa gitu. Nggak ada malu-malu. Iya, karena dulu jadinya ingat kalau malu bertanya susah di jalan gitu kan. Dan tidak ada pertanyaan yang buruk. Ya. Pertanyaan yang buruk adalah pertanyaan yang tidak dilontarkan. catat. Pak Darto masih ingat Pak. Ya makanya itu ingat banget. Jadi kadang misalkan ada pertanyaan nih, misalkan mata kuliah nggak ngerti nih. Ini kalau nggak ditanyain berarti pertanyaannya buruk dong. Kalau misalkan ditanyain nggak ada nih pertanyaan buruk gitu kan. Ya udah tanya aja gitu, walaupun nanti sekiranya sebenarnya pertanyaannya yang biasa aja gitu, tapi akhirnya dari situ malah menambah poin plus gitu. Jadi kita dilihat sama dosennya aktif gitu. Ya. Itu leadershipnya. Kemudian yang tadi money manajemennya. Kalau awarenessmu masih terjaga nggak? Lu kan orang Jakarta sekarang ya. Jadi lu masih peduli nggak sih sama orang lain? Kalau kepedulian itu syukurnya mungkin kalau orang lain yang nilai baru kelihatan ya, tapi kalau dari saya sendiri karena kebiasaan di sini kayak ikut kegiatan CS, community service kan, terus di OSIS juga ada kegiatan berbagi dan sebagainya. Jadi kalau di kampus ada kegiatan kayak gitu tuh saya kayak terpancing aja ya, kayak aduh nggak bisa nih nggak ikut ada gitu. Ada panggilan gitu ya. Terus juga kan dari dosen sendiri menginisiasi namanya Hero for Zero. Jadi teman-teman promosi sekalian Hero for Zero. Jadi kan ada tujuan SDGs di mana itu ada zero hunger. Jadi kayak mengentaskan kelaparan gitu, dan itu relate sama jurusan saya kan. Jadi kan awal mulanya di pangan gitu. Nah, jadi dosen saya menginisiasi kegiatan Hero for Zero ini gimana kita berbagi ke tempat-tempat yang emang notabene di sana kan banyak ya, kayak di pinggiran-pinggiran gitu yang kelaparan, habis yang itu kayak di sinetron. Iya, pendidikannya kurang kayak gitu, dan di situ saya baru ngelihat yang di sinetron ternyata beneran ada gitu kayak. Ada yang jual jasa keliling juga gitu. Ya itu industri itu kan sekarang udah nggak boleh Ji, nanti kena copyright ya. Nggak boleh disebut. Jadi di situ kayak ngelihat karena dosennya juga emang kepeduliannya tinggi, jadi masih kepancing ke bawah kayak ya udah kalau ada kegiatan pas lagi free ikut, kadang berbagi, terus kadang ngajar juga gitu, ada anak-anak SD di situ. Ya, jadi itu tadi Eni tuh penerima penghargaan kepedulian terbaik lulusan tahun 2020 angkatan 7. Jadi ini teman-teman biar paham, di Semanbara itu misi sekolah yang ada build karakter, kemudian awareness, leadership, sama internship ya. Internship itu semua diukur ketercapaiannya. Jadi ada karakter terbaik, kepemimpinan terbaik, awareness terbaik, dan lagi satu best entrepreneurship. Nah, ini memperoleh
kepedulian terbaiknya. Jadi dan itu ternyata masih terjaga sampai saat ini. Serius kan? Syukurnya masih. Saya karena itu mungkin karena lingkungan juga mendukung ya Ji. Jadi kayak 3 tahun di asrama yang udah kebiasaan kayak gitu diajarin. Ya udah kalau ada apa ya udah peduli sama sesama gitu. Bisa cuek gitu. Ya. Selalu terpanggil untuk. Apalagi kayak nggak enak kan misalkan nggak bantuin, nggak enak nih nggak bantuin gitu. Misalkan ada bahkan masih sering bantu-bantu project cutting juga, kayak hal-hal kecil kayak gitu yang kayak bagi orang mungkin remeh, selama tapi bisa kenapa enggak pasti itu projectnya. Iya. Tapi waktu menerima penghargaan Best Awareness itu ngerasa cocok nggak sih? Sebenarnya waktu itu nggak nyangka sih, karena sebelumnya kan nggak ada Best Awareness ya, jadi kayak kok tiba-tiba ada ini gitu, apa karena kasihan saya nggak dapet apa-apa. Mungkin guru-guru kasihan gitu, karena saya udah sering nyeduhin kopi tapi nggak dapet apa-apa. Jadi kamu tahu indikatornya itu? Iya. Oh jadi karena nyeduhin kopi doang Ji, saya dapat itu. Aduh saya malu jadi. Enggak. Kita itu memang arahan dari Pak Pengawas, Pak Putu Arimbawo dulu, bahwa kita punya visi, kita punya misi. Pernah diukur nggak misi itu? Itu dulu yang awalnya. Oh selalu ada indikatornya ini. Tapi indikator itu dicapai nggak oleh siswa? Itu kemudian pemikiran kedua. Oh tercapai. Nah disitulah baru kepikiran kenapa nggak setiap misi itu kita ukur siapa sih yang mencapainya dengan bagi gitu. Akhirnya muncullah keempat itu harus ada base-nya, jadi ketercapaian misi. Dan yang mencapai itu secara global, secara holistik, itulah disebut lulusan terbaik atau valedictorian. Jadi mencapai visi to become the leading school in creating future leaders. Yang mencapai itu disebut valedictorian. Yang baru bisa mencapai permisinya ada base-base-nya. Tuh, jadi kamu jangan berkecil hati dong mikir gara-gara buat kopi. Ya waktu itu ini sih kayak kok tiba-tiba ada ini gitu. Kan dulunya leadership, entrepreneurship itu emang ada. Nah, awareness ini yang nggak ada kan dulu. Tapi kayak mungkin karena dulu di OSIS juga sering ikut kegiatan aktif gitu. Mikirnya ke sana sih karena penilaiannya mungkin dari situ, guru-guru melihatnya dari situ. Ya. Jadi udah terjawab ya buat angkatannya ini juga bukan karena buatin kopi. Itu salah satunya sini. Oh iya. Itu indikator keberapa ya kira-kira? Ya. Artinya dengan itu kita udah tadi pesannya dari Kak Eni yang kita pelajari dari Kak Eni ini, satu, bagaimana dia bertekad ngambil peluang untuk kuliah di Bakri. Meskipun waktu itu tidak ada beasiswa living cost-nya. Jadi adu nekat, adu nasib, tetapi dengan penuh perhitungan gitu. Tadi ada perhitungannya bahwa juga masih online gitu. Tidak hanya sekedar nekat tapi tanpa perhitungan, itu mati konyol bisa pesannya Pak Cahyo bisa kejadian malah. Iya. Nah nih sekarang kamu baru pertama kali nih pulang semenjak dari Jakarta ya, pulang ke Semanbara. Iya. Melihat sekolah apa sih perasaan? Kangen sih, pertama kangen banget karena dulu sebenarnya kalau pas di sini tuh ngerasa kayak bosen karena kan. Kamu pernah bosen di Semanbara? karena kan maksudnya kita asrama ya, karena saya tuh nggak biasa ngerantau, nggak biasa jauh dari orang tua, pasti ngerasa yang kayak kangen banget nih sama rumah, kangen banget sama orang tua gitu. Tapi setelah keluar dari sini ternyata lebih berat di luar. Lebih berat di luar. Bisa bersyukur ada jadinya, di Semanbara ya. Ya jadi adik-adik yang di Semanbara bersyukur di Semanbara karena di luar lebih berat. Tuh dong. Tapi tinggal lagi satu angkatan yang ada di asrama, jadi kelas 12. Kalau Ani sendiri punya pesan khusus nggak untuk kelas 12 nih sebagai angkatan terakhir yang ada di asrama? Tuh ada si Komang. Ada pesan khusus nggak untuk adik-adik asrama di sini? Sebenarnya kan awalnya saya ini kan karena sekolah sekarang kan udah reguler ya. Tapi sih harapannya kekeluargaan di Semanbara tuh bisa tetap terjalin ya, karena saya ngerasain banget kayak misalkan keluar, walaupun saya nggak punya keluarga di sana gitu, tapi saya ngerasa ada keluarga karena kan teman-teman di Semanbara, kakak tingkat yang bahkan nggak ketemu di Semanbara pun, ya ketika ketemu di Jakarta tuh, saya dari Semanbara Kak gitu. Jadi kayak tiba-tiba udah ngerasa deket, kekeluargaannya sebegitunya gitu. Jadi kayak hanya dengan kata Semanbara ya, gitu. Cuma karena Semanbara, anak Semanbara, udah kayak keluarga gitu. Jadi ketika misalkan ada apa-apa di sana itu ada yang dicari gitu. Walaupun emang nggak ada keluarga sama sekali kan di situ, Ji. Jadi pesan saya sih tetap
itu keluarganya dijaga. Terus jadi nanti walaupun adik-adiknya udah reguler, teman-teman angkatanku itu kan kelas 12 ke 11 ya. Oh kelas 12 ya? Iya kelas 11. 11 ya? 11 ya? Ya, angkatan ke Kamu 11. 11. Angkatan ke 11 tetap care aja sama adik-adiknya gitu. Jadi walaupun mereka reguler, nggak ngerasain kekeluargaan seerat kalian di asrama, tetap jangan acuhin mereka gitu. Apalagi kalau misalkan mereka nanya-nanya apapun tentang Semanbara, karena kan regenerasi perlu banget ya sekarang, apalagi kan ada beberapa ekstrakurikuler yang udah vakum karena mungkin itu bisa di terbatasan waktu sih sebenarnya nih. Jadi semenjak reguler ini kita kan agak berpikir nih, adik-adik yang harus pulang pergi ke sekolah itu kalau full kita adakan ekstra seperti dulu ketika masih asrama, itu mereka akan setiap hari pulang jam 6, itu yang kita nggak enak. Makanya ada yang dulu kita push untuk ekstranya seperti choir, marching band, itu sekarang agak dipilah-pilah jadinya gitu. Itu sih kondisinya. Tapi dari pesannya ini yang kekeluargaan berarti Gerha memang harus dipertahankan ya. Nah, itu penting banget sih karena walaupun mungkin gak asrama sih ya, kadang kita perlu teman buat curhat yang bukan cuma teman sebaya teman gitu, sekelas, bukan hanya teman sebaya kita aja. Tapi butuh orang yang lebih dewasa untuk kayak misalkan kan kalau SMA itu masih emosinya masih nggak stabil ya, jadi kayak kadang pengen A, kadang pengen B gitu. Jadi perlu ada orang dewasa yang kayak menengahi gitu, kamu harusnya kayak gini, kamu sebaiknya kayak gini gitu. Jadi bisa memberikan masukan, bisa ngasih saran gitu. Karena kadang curhat sama teman bisa ya udah sekedar tenang, tapi untuk solusinya kita butuh orang yang lebih dewasa gitu. Dan kemudian itu juga berdampak ketika kita punya adik kelas ya. Artinya kita didorong dan dipaksa untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Karena tanggung jawab, udah punya adik asuh ini, masa aku nggak dewasa-dewasa gitu. Iya, makanya itu sih. Karena tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Pilihan, iya. Masih ingat nggak? Masih. Pak Darto masih diingat Pak. Semua akan tua tapi belum tentu dewasa. Itu lagi. Terakhir nih, udah berapa menit sih kita ngobrolnya? Udah berapa menit Pak? 24, udah lama juga ngobrol. Ke guru-guru nih, ada yang paling berkesan yang mungkin ingin kamu sampaikan ke guru-guru selain tentang Jiweda ya? Oh nggak ada sih sebenarnya. Jadi kalau untuk guru-guru sih semuanya berkesan ya Ji, karena kita kan asrama. Menurut saya guru Semanbara itu guru yang paling berdedikasi. Apalagi waktu asrama kan. Karena kadang mereka ikut pulang malam gitu kan. Kadang selalu sering kan. Sih, ya selalu. Ya waktu itu selalu ya. Karena kan malam-malam kita ada gather atau kumpul gitu. Misalkan ada masalah nih di anaknya masalah akademik atau non akademik. Pasti mata pita itu nggak bakalan ngelepas mereka gitu, jadi ditemenin sampai malam. Terus kadang kita misalkan ada lomba dibimbing sampai malam. Jadi kayak dimana lagi ketemu guru-guru yang seperti itu. Jadi teman-teman yang jadi mata pita itu pesannya ini tadi, yuk dong tetap perhatian sama murid-muridnya. Semua sih, gitu untuk ya. Semua sih. Itu satu mata pita dulu. Terus guru-guru membimbing murid dengan penuh keikhlasan gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat lihat jam gitu, tetap membimbing walaupun sudah lewat jam, tapi itu sebagai pengertian gitu ya. Oke. Ada lagi nih? Ya. Closing statement. Closing statement dari Eni sebagai Best Awareness 2020. Sebenarnya walaupun saya belum menjadi apa-apa aja ya sekarang, tapi mungkin teman-teman dari obrolan ini bisa ngambil yang baik-baiknya. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai dengan pemikiran teman-teman, silakan dibuang gitu, di filter. Silakan di komen di bawah ini ya. Oh, iya. Tapi sebelum komen di like, subscribe dulu ya. Gitu dong, selipkan dikit. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi komen yang baik-baik ya guys. Nanti saya dihujat. Jangan hujat. Takut banget kena hujat. Sekarang kan netizen itu agak ini aja. Enggak bakal kena hujat, yang nonton aja dikit. Waduh. Ya pokoknya buat adik-adiknya semangat, yang asrama kan 1 tahun lagi kalian lulus. Semoga tetap bisa caring sama adik-adik yang reguler juga. Terus buat adik-adik yang sekarang sekolahnya reguler yang nonton podcast ini, semoga tetap termotivasi walaupun kalian gak asrama. Semoga nilai-nilai yang di Semanbara, ditanamkan Semanbara itu tetap kalian dapetin. Dan percaya kalian ada di pilihan terbaik bersekolah di sini. Itu gak sih? Betul.
Oke, ya Putra sekali ya. putri terbaik Bali. Putra putri terbaik Kubu Tambahan, Oh, Tujuh iya. Kule dan Sawan. Oh ya sekarang zona aja ya Ji. Zona dong. Oh ya lupa. Ya. Jadi hari ini asik sekali ya ngobrolnya tentang Jakarta, tentang semangat untuk mengambil peluang, kemudian tentang kepedulian dan keyakinan bahwa apa yang kita pelajari di Semanbara ini berdampak. Paling tidak sampai di titik ini di semester 7-8 ini semua masih berdampak. Jadi jika ada yang meragukan program-program yang dirancang di Semanbara, kayaknya perlu berpikir ulang lihat dari apa yang disampaikan ini tadi. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali dengan Eni, lulusan tahun 2020 Universitas Bakri, saat ini semester 7, Best Awareness, Wakil Ketua OSIS. Banyak sekali. Banyak sekali. Kebanyakan. Dan Nanti kita berat saya membawanya Ji. biar dihujat di bawah. Dan kita tetap percaya bahwa setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Hari ini bersama Eni kita sudah belajar di private class.